Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Aziri, alur singkat cerita film. Di sini kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Dangal, yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang mantan pegulat India yang sangat ingin memiliki anak laki-laki untuk meneruskan profesinya sebagai atlet pegulat profesional. Namun takdir berkata lain, dia tidak pernah memiliki seorang putra. Istrinya berkali-kali melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian, apa yang akan dilakukan pria tersebut terhadap anak perempuannya? Jangan kemana-mana dulu. Daripada semakin membuat kalian penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria berbadan kekar yang sedang menonton pertandingan gulat di televisi kantornya. Dia adalah Mahavir Singh Phogat. Mahavir merupakan seorang mantan juara gulat tingkat nasional. Dia bercita-cita menjadi juara dunia untuk mengharumkan negaranya. Namun sebelum keinginannya terwujud, Mahavir memutuskan untuk berhenti menjadi pegulat. Karena pada saat itu tidak adanya perhatian dari pemerintah India mengenai tunjangan hidup para atlet berprestasi. Maka dari itu, dia terpaksa bekerja seperti masyarakat pada umumnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mahavir bertempat tinggal di salah satu desa terpencil India bersama istrinya. Pada malam itu, Mahavir sedang merenungi masa lalunya dengan melihat beberapa penghargaan juara gulat yang terpajang di temboknya. Dia merasa gagal dalam mewujudkan impian dia dalam meraih medali kejuaraan dunia. Lalu dia berjanji kepada istrinya, meskipun dia gagal, impian dia akan diwujudkan oleh anaknya yang nantinya bisa mengharumkan negaranya. Beberapa bulan kemudian, istrinya melahirkan. Mahavir sangat menanti kehadiran anaknya. Dia sangat ingin mendapatkan seorang anak laki-laki agar bisa meneruskan ayahnya sebagai atlet gulat. Namun takdir berkata lain. Anak pertama yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang perempuan. Wajah Mahavir sedikit merasa kecewa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, dia berusaha kembali membuat seorang anak dan mencari tahu bagaimana caranya membuat anak laki-laki. Informasi yang didapatkan telah dilakukan oleh Mahavir. Namun cara itu tidak berhasil. Istrinya kembali melahirkan seorang anak perempuan. Beberapa tahun telah berlalu. Mahavir tetap bersikeras untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Sampai pada akhirnya, dia harus mensyukuri atas kehadiran keempat putrinya. Karena hal itu, dia harus melupakan keinginan dan impiannya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba rumah Mahavir didatangi oleh beberapa warga. Karena anak dari warga tersebut wajahnya nampak babak belur. Dia mengira yang melakukan itu adalah keponakan lelakinya. Ternyata yang menghajarnya adalah anak perempuan Mahavir yang bernama Geta dan Babita. Mereka adalah anak pertama dan anak kedua Mahavir. Mereka menghajar anak laki-laki itu karena mereka sudah menghina dan mengejek Geta dan Babita. Karena hal itu, Mahavir menjadi penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh kedua putrinya. Lalu dia memutuskan untuk melatih kedua putrinya menjadi seorang pegulat. Dia juga menjadi perbincangan oleh warga kampungnya, karena para warga merasa kasihan kepada kedua putri Mahavir yang sudah diperlakukan seperti laki-laki dan akan dijadikan untuk menjadi seorang pegulat. Tapi Mahavir menghiraukan perkataan mereka. Dia tetap fokus melatih anaknya, sampai dia membuat arena gulat di area persawahan. Mahavir juga mulai mengatur pola makan kedua putrinya. Kedua putrinya merasa kelelahan dengan pelatihan dan peraturan disiplin yang dibuat oleh ayahnya. Geta dan Babita berusaha mencari berbagai alasan untuk menghentikan keinginan ayahnya. Namun alasan mereka diabaikan oleh Mahavir, dan Mahavir malah menyuruh untuk mencukur rambut mereka. Penampilan mereka pun berubah. Mereka nampak seperti laki-laki, dan saat mereka berjalan, para warga menertawainya. Penampilan itu membuat Geta dan Babita merasa tidak nyaman, hingga akhirnya mereka mencoba terus untuk memberontak ayahnya. Kemudian di suatu acara, kedua putrinya membuat kesalahan sampai membuat Mahavir merasa sangat marah. Kejadian itu membuat Geta dan Babita mengintrospeksi dirinya. Jiwa petarung mereka mulai tumbuh dan semangat berlatihnya semakin bertambah. Setelah itu, Mahavir mulai mengikut sertakan anaknya di kompetisi gulat. Saat akan mendaftarkan anaknya, Mahavir ditertawakan oleh panitia kompetisi itu. Panitia itu mengatakan, ini adalah kompetisi gulat, bukan kompetisi memasak. Hal itu membuat Mahavir menjadi marah dan terjadi sebuah keributan. Tak lama kemudian, salah satu panitia mengusulkan agar putri Mahavir boleh diikut sertakan lomba.
Hal itu akan menarik perhatian penonton menjadi lebih ramai, karena akan menjadi sejarah pertama kalinya ada seorang pegulat wanita di kota itu. Dan ternyata benar, para warga berantusias untuk menonton pegulat wanita. Kompetisi tersebut merupakan kompetisi pertama yang kita ikuti. Kita memilih lawan yang paling kuat dari keempat lelaki tersebut. Meskipun kita seorang perempuan, tapi dia mampu mengimbangi musuhnya dan tenaganya sama-sama kuat. Di awal kompetisinya, kita belum berhasil mendapatkan juara. Hal itu membuat kita lebih bersemangat untuk mencari dan mengikuti kompetisi lainnya. Di kompetisi selanjutnya, dia mulai mendapatkan gelar juara, dan gelar juara itu bertahan di berbagai kompetisi daerah lainnya. Gelar juara itu juga disusul oleh Babita, adik dari Keta, hingga akhirnya mereka dinobatkan sebagai juara gulat tingkat daerah. Tapi perjuangan Keta belum berakhir sampai di sini. Dia akan mengawali kompetisi yang sebenarnya, yaitu kejuaraan nasional tingkat junior. Persiapan mereka semakin matang. Ayahnya mengajari mereka lebih dalam lagi tentang teknik di kompetisi tingkat nasional. Karena arena yang akan digunakan itu berbeda dengan arena yang ada di kompetisi daerah sebelumnya. Kita pun berhasil menjuarai kompetisi nasional tingkat junior. Bukan hanya satu kali, dia juga berkali-kali menjadi juara kompetisi itu. Berkat didikan dan kerja keras ayahnya, kemampuan dia terus berkembang sampai dia tumbuh dewasa dan menjuarai kompetisi nasional kelas senior. Warga kampungnya yang dulu menertawakan mereka, kini telah menyambut dan merayakan kemenangan Keta. Dia juga menjadi salah satu kebanggaan di kampungnya. Namun ayahnya belum merasa puas dengan keberhasilannya, karena dia menginginkan Keta mendapatkan medali emas bukan hanya untuk ayahnya, melainkan untuk negaranya. Kemudian ayahnya mengajak Keta berlatih kembali bersamanya. Namun Keta tak bisa mengikuti lagi, karena semua juara nasional akan dikirim ke Akademi Olahraga Nasional di negaranya, yang dibimbing oleh pelatih nasional yang sudah ditetapkan. Keesokan harinya, dia diantar oleh ayahnya ke National Sport Academy India. Di hari pertamanya, kita langsung membaur dan berlatih dengan atlet lainnya. Namun ayahnya nampak sedikit kurang percaya kepada pelatih itu. Lalu dia menemui pelatihnya untuk memberitahu tentang kondisi Keta. Dia juga mengatakan, latihlah kita dengan benar, maka dia akan memenangkan medali internasional. Mendengar ucapan itu, pelatih nasional merasa tersinggung. Di asrama itu, keseharian Keta mulai berubah. Dia melakukan aktivitas yang tidak seperti ayahnya sarankan pada waktu dulu. Dia asik menonton film, shopping, dan menikmati makanan yang ayahnya larang. Bahkan dia mulai memanjangkan rambutnya. Pelatihnya pun mengatakan kepada Keta untuk melupakan teknik yang ayahnya ajarkan kepada dia. Lalu beberapa minggu kemudian, Keta pulang ke rumahnya. Dia membicarakan keseharian di asramanya bersama ibu dan Babita. Dia juga membangga-banggakan pelatih barunya dan merendahkan teknik yang ayahnya ajarkan. Kemudian, dia mengajarkan teknik barunya kepada Babita. Tak lama kemudian, ayahnya datang. Dia sangat marah karena teknik yang diajarkan oleh pelatih barunya tidak akan memenangkan dia di kejuaraan internasional. Tak terima dengan perkataan itu, Keta menunjukkan teknik gulat lainnya dengan cara berduel bersama ayahnya. Dan Keta berhasil mengalahkan ayahnya. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka menjadi renggang. Tak ada sedikit pun pembicaraan di antara mereka. Sebelum Keta kembali ke asramanya, pada malam hari, Babita mengatakan, percayalah kepada teknik ayah. Teknik itulah yang membuatmu memenangkan kompetisi nasional. Ayah kalah bukan berarti tekniknya lemah, melainkan tenaganya yang sudah mulai lemah. Tapi Keta malah membantahnya dan mengatakan, teknik ayah itu memang lemah. Setelah itu, Keta pergi kembali ke asramanya, karena dia akan bertarung di kejuaraan internasional yang akan diadakan di Australia. Namun di rumahnya, ayahnya sangat memikirkan tentang perubahan pola pikir yang terjadi semenjak Keta berada di asrama. Hari kompetisi sudah dimulai. Keta bertanding di kejuaraan internasional, sedangkan adiknya masih bertanding di kejuaraan nasional didampingi ayahnya. Mereka bertanding di waktu yang sama. Keta mengalami kekalahan saat melawan atlet dari Australia, dan Babita berhasil memenangkan kejuaraan tingkat nasional. Kekalahan Keta terus terjadi berulang-ulang di berbagai kompetisi yang diadakan di negara lainnya. Sementara itu, keberhasilan Babita membuat dia melaju dan menyusul Keta berlatih di Akademi Olahraga negaranya. Babita juga meyakinkan ayahnya jika dia tak akan berpaling dari tekniknya. Di asrama itu, Keta dan Babita bertemu. Mereka membicarakan kembali mengenai ayahnya. Namun Keta masih bersikeras dengan pendiriannya. Pertandingan berikutnya, penampilan Keta semakin buruk. Dia selalu kalah dalam ronde pertama. Karena kejadian itu, dia mulai introspeksi diri. Dia langsung menelepon ayahnya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan kepadanya. Setelah itu, Keta mulai mencukur rambutnya kembali dan mengikuti kembali saran dari ayahnya. Kompetisi kejuaraan dunia berikutnya akan diadakan di India.
Kompetisi itu merupakan kompetisi terbesar di India yang disebut kompetisi persemakmuran. Lalu pelatihnya mengatakan jika Keta diturunkan kategori kelasnya. Mendengar itu, ayahnya sangat merasa marah setelah ia menyusul ke sana. Tanpa sepengetahuan Akademi Olahraga Nasional, ayahnya kembali melatih Keta dan Babita di luar waktu pelatihan nasional. Mereka terus berlatih dengan lebih semangat. Tapi beberapa hari kemudian, latihan mereka bersama ayahnya diketahui oleh pelatihnya. Mereka dilaporkan kepada pengurus Akademi Nasional. Mereka lalu merundingkan permasalahan itu. Keta dan Babita sempat akan dikeluarkan. Namun ayahnya membujuk kepada pengurus tersebut untuk memaafkan segala kesalahannya. Berkat ayahnya, Keta dan Babita diizinkan kembali untuk bertanding. Meskipun sudah mendapatkan peringatan, Mahavir tidak diam begitu saja. Dia masih memberikan instruksi kepada Keta dan Babita melalui telepon, karena mereka masih membutuhkan itu. Singkat cerita, kompetisi persemakmuran telah dimulai. Keta tetap bertanding di kelas utama, sedangkan Babita duduk di bangku cadangan. Di awal pertandingan, dia berhasil memenangkannya. Dia melaju ke babak selanjutnya dan akan menghadapi musuh yang lebih berat lagi. Sebelum pertandingan berikutnya, Keta terus berlatih dengan arahan dari pelatihnya. Namun dia mengabaikan arahan itu. Dia lebih mendengarkan arahan dari ayahnya. Berkat arahan dari ayahnya, dia berhasil memenangkan pertandingan berikutnya. Meskipun Keta berhasil, namun pelatihnya merasa tidak suka dengannya karena Keta tidak mengikuti arahan dari dia. Selanjutnya, dia akan bertemu lawan yang paling berat di babak final. Keta belum pernah mendapatkan kemenangan dari lawannya selama 2 kali pertemuan dengannya. Malam hari, sebelum pertandingan, dia menemui ayahnya untuk mencari solusi agar bisa mengalahkan lawannya itu. Namun ayahnya hanya bisa memberi motivasi agar Keta lebih percaya diri untuk sebuah kemenangannya. Hari babak final pun tiba. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendukung Keta. Namun permasalahan lain terjadi pada ayahnya. Sebelum ayahnya memasuki stadion, dia ditahan oleh salah satu panitianya. Panitia itu beralasan jika ketua federasi ingin menemuinya. Ternyata panitia tersebut adalah suruhan pelatih nasional untuk menjebak Mahavir supaya tak bisa menghadiri pertandingan final putrinya. Pelatihnya tidak mau terganggu oleh Mahavir karena di dalam pertandingan Mahavir dianggap selalu mengganggu arahan yang pelatih nasional berikan ke Keta, sehingga Keta selalu mengabaikan instruksinya. Mahavir dikunci di dalam sebuah ruangan kecil. Di saat pertandingan akan dimulai, Keta melihat bangku yang ayahnya sering duduki itu kosong. Hal itu membuat Keta bertanya-tanya. Di ronde pertama, Keta berhasil memenangkan pertandingan itu. Namun di ronde kedua, dia dikalahkan oleh lawannya. Sementara itu, ayahnya berusaha mencari jalan keluar agar dia bisa melihat pertandingan putrinya, namun tidak berhasil. Dia hanya bisa berdoa untuk putrinya. Ronde terakhir dimulai. Ronde ini akan menjadi penentu juaranya. Mereka sama-sama kuat dan terus mengejar skor tertinggi. Di ronde terakhir ini, Keta nampak tertinggal jauh skornya. Tapi dia tetap berusaha dan meyakinkan kemenangan itu. Akhirnya, dia berhasil memenangkannya. Kemenangan itu merupakan sejarah bagi atlet pegulat wanita India, karena dia atlet pegulat wanita pertama yang berhasil mendapatkan emas di kompetisi internasional persemakmuran India. Ayahnya yang masih terkunci di dalam sebuah ruangan menangis dan terharu karena mendengarkan lagu kebangsaannya berkumandang, yang berarti pertandingan itu dimenangkan oleh Keta. Tak lama kemudian, petugas kebersihan datang membuka kuncinya. Mahavir segera bergegas menghampiri anaknya. Dan di akhir cerita, ayahnya merasa bangga karena putrinya berhasil mewujudkan impian ayahnya sebagai atlet pegulat dunia untuk mengharumkan negaranya. Seperti itulah kisah dari seorang ayah yang mendidik putrinya dalam mencapai sebuah keberhasilan. Ketakutan bukanlah penghalang untuk mencapai sebuah harapan. Janganlah mundur sebelum turun ke medan perang. Air keringat yang menetes adalah proses. Majulah untuk kemenangan, dan ingatlah, kekuatan yang sebenarnya adalah nasihat dan doa dari orang tua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.